Nah, kita walaupun musim masa Covid ini tetap aktivitas masih tetap karena kebetulan memang tidak keluar wilayah dan lebih banyak di sini kan petani jagung, petani kacang, terus sayur juga, lombok gitu kan, sehingga tidak terlalu berpengaruh secara besar atau kepanikan yang gimana nggak, santai aja. Kalau di sini masih normal, jadi masih belum kita, kalaupun keluhannya itu harga jagung yang dari 5.000 menjadi 3.000, yang dari 7.000 menjadi 3.000, yang dari 3.000 itu menjadi 1.500 untuk jagung yang ada bonggolnya gitu kan, itu saja. Tetapi dampak bagusnya ketika jagung ini tidak dibeli oleh tengkulak gitu, itu kan harga tengkulak semua. Ketika tidak dibeli oleh tengkulak, mereka melakukan penyimpanan dan mengembalikan kejayaan jurung atau lumbung skala rumah tangga itu sih yang terjadi gitu kan, sehingga tidak seperti yang kita lihat beberapa orang sayur langsung membuang sayurnya gitu karena tidak bisa disimpan, tapi kita justru mengembalikan kejayaan jurung. Itu sih yang dampak. Kalau sebelum Covid untuk jurung sendiri hampir bisa dikatakan tidak ada. Sudah berkurang mulai 90-an itu jurung sudah berubah, sudah tidak pernah dipakai. Kan kalau kita total itu jumlah jurung di sini lebih dari 100. Tetapi itu yang punya. Tetapi yang aktif itu di bawah 50 sekarang yang aktif. Yang menjaga tradisi jurung itu, yang menyimpan jagung di jurung dalam 1-2 tahun ini mereka tidak akan beli. Yang tidak melakukan penyimpanan, mereka akan beli kepada yang melakukan penyimpanan. Setidaknya ada roda ekonominya masih berputar di sini. Itu sih, jadi seperti itu. Berarti dijual berapa kalau ada warga yang butuh? Kalau kemarin saya beli itu 5.000 per kilo. Itu udah lebih tinggi dari yang tengkulak tadi ya? Iya, udah lebih tinggi karena biasanya tengkulak itu 3.000. Saya beli kemarin 5.000. Salah satu yang menyebabkan kenapa tidak melakukan penyimpanan di jurung lagi itu kan ini. Pertama, jenis jagungnya itu yang oleh masyarakat kan bukan lokal lagi. Jadi bantuan jenis jagung itu tidak tahan untuk disimpan. Sementara yang disimpan itu adalah jenis yang lokal sebenarnya. Nama yang lokal itu apa? Jenis jagung cilik. Jagung cilik kalau di sini. Jagung gen. Sekarang kan jagungnya gede-gede tuh jenisnya, bagus-bagus itu kan. Tetapi ketahanan terhadap cuaca, tawon gitu, tawon gitu. Nah, itu yang tidak tahan. Nah, kalau dulu itu lumayan tahan, kalau sekarang enggak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang karena banyak warga itu tidak tanam di lahan sendiri, jadi di perhutani, dan mereka harus bayar 15% untuk ketika sudah panen, sehingga harus memang untuk dijual semuanya hasil panen.
kan itu juga karena ini juga ya, image jagung kan tidak sebaik beras gitu kan. Image jagung itu gambaran orang miskin kalau dulu, sehingga lambat laun orang sudah mengurangi penanaman jagung. Tetapi sekarang karena banyak restoran gitu kan yang menjual nasi jagung, dan nasi jagung kembali bahwa bagus itu kan, mereka sudah mulai kembali lagi masak nasi campur jagung, kemudian ada yang sebagian yang menyimpan. Itu sih. Disimpan di jurung itu bisa 1 tahun 2 tahun. Tetapi bagusnya itu selama perjalanan 1 tahun 2 tahun itu mereka juga bisa memanfaatkan untuk tanaman untuk makan sendiri, kemudian untuk pakan ayam. Kemudian yang terpenting adalah mereka tidak akan beli bibit ketika masuk di musim tanam berikutnya. Kita kembalikan ke warga, apakah itu bisa kalau misalnya difungsikan lagi? Ya bisa. Dan sebenarnya itu sudah kita lakukan 2-3 tahun yang lalu, tetapi kan tidak ada alasan kuat orang untuk menyimpan, dan kita juga bahasa untuk menyimpan juga tidak diperkuat juga kita, karena bukan tidak bisa membantu mencarikan pembeli gitu kan. Nah, dengan COVID ini sebenarnya itu yang terbantu, karena harga turun, kemudian tengkulak juga nggak datang gitu kan. Nah, itulah mereka sebenarnya upaya dan jawabannya ya di masa ini. Itu aja sih kayaknya.